Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Sekretaris Majelis Syura Ustadz Syauqi dan juga yang hadir di ruangan ini Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, guru kita Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim MA, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Juga beserta seluruh jajaran kepanitiaan yang hari ini memang menjadi leading sektornya Dewan Syariah Pusat. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Dr. Insinyur Haji Suswono beserta seluruh jajaran, dan juga Sekjen PKS Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi beserta seluruh jajaran kesekjenan, dan juga Bendahara Umum PKS Bapak Haji Mahfuz Abdurrahman beserta seluruh jajaran. Juga alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari guru kita, qori kita, Kiai Haji Dr. Andes Imron Rosyadi ZA. Beliau ini adik saja, adik dari Kiai Haji Muammar ZA. Jadi dua-duanya sama-sama sebagai qori internasional. Walaupun sudah berusia, tapi tadi karena sudah terlatih, suaranya masih luar biasa. Allah memberikan suara emas pada beliau-beliau ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga beliau, dan terus dengan suaranya itu banyak yang tertarik untuk kita semakin dekat dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Saudara-saudara sekalian, para pengurus dan anggota PKS, baik DPW, DPD, DPC, sampai DPR di seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Bahkan mungkin juga ada pengurus PIP dari berbagai negara yang juga ikut di dalam tayangan secara virtual di negaranya masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan masyarakat Indonesia dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, tentu untayan puji dan syukur yang selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas kemurahannya pada malam hari ini kita masih bisa merasakan menghirup udara segar di akhir tahun 2024 miladiah ini. Mudah-mudahan insya Allah umur yang sudah kita lalui kemarin itu, mudah-mudahan akan banyak amal-amal solih yang kita lakukan. Dan tentu inilah sarana yang paling tepat untuk kita berintrospeksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan. Ayat-ayat yang tadi dibacakan oleh guru kita mengingatkan kepada kita agar jangan lupa kita bermuhasabah, berintrospeksi, jangan sampai kemudian kita lupa diri. Kenapa kalau kita lupa diri? Ya namanya lupa diri. Nggak ingat dengan diri sendiri, nggak ingat dengan hak dan kewajibannya, sehingga akhirnya berbuat sesuka-sukanya, di luar kontrol,
dan jauh dari akhlak-akhlak Islami. Oleh karena itu saya sangat apresiasi kepada Dewan Syariah Pusat yang menginisiasi acara ini, mengomandani acara ini, sehingga mudah-mudahan ini betul-betul akan bisa membawa dampak manfaat bagi kita semuanya dan menjadi tonggak untuk kita. Mari tancapkan niat ke depan untuk memperbaiki langkah-langkah kita yang mungkin masih kemarin di tahun-tahun yang lalu masih terasa ada kekurangan demi kekurangan. Sehingga ke depan insya Allah kita akan bisa lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentu kita sudah melalui tahun 2024 ini sedemikian banyak kontestasi-kontestasi yang dilakukan. Dari tingkat nasional yang namanya Pilpres, juga pemilu baik di tingkat pusat DPR atau provinsi, DPRD provinsi, dan kota kabupaten, DPRD kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Dan kita bersyukur alhamdulillah capaian-capaian PKS juga di 2024 ini meningkat, alhamdulillah. Anggota DPR-nya meningkat, jadi dari 50 sekarang alhamdulillah 53. Begitu juga anggota DPRD provinsi dan kota kabupatennya juga alhamdulillah juga bertambah. Ya. Dan kalau provinsi dan kota kabupaten alhamdulillah pertambahannya lebih signifikan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita juga tahun 2024 ini sudah juga mengikuti pilkada. Dan saya kira pilkada serentak ini yang kita tahun ini mengikuti pilkada yang sedemikian banyak, ya, di sekitar 495 pilkada kota kabupaten dan 37 pilkada provinsi. Dan ini pun alhamdulillah capaiannya juga ini sangat menggembirakan. Untuk pilkada provinsi dari 37 yang kita ikuti, kita menang di 23 provinsi. Ya. Dan dari 495 kota kabupaten, kita menang di 240 kota dan kabupaten. Ya, jadi ini raihan yang perlu kita syukuri. Walaupun memang ada di beberapa tempat yang menjadi unggulan kita, ya ini kita harus dengan rela juga melepaskan ya beberapa kepemimpinan yang sudah kita pegang sebelumnya. Ya, kalau tingkat provinsi mungkin di Nusa Tenggara Barat, ya, tingkat kota kabupaten terlin tadi di Depok, Sukabumi, kota kabupaten yang kita jadi incumbent sebelumnya, Garut juga ya. Nah, jadi inilah yang tentu kita perlu juga tadi bermuhasabah diri ya. Kita berintrospeksi sehingga apa kekurangan-kekurangan kita ini akan bisa kita sempurnakan pada masa-masa yang akan datang. Kita tidak perlu kemudian berputus asa dan berkecil hati karena memang begitulah sunnatullahnya. Kita akan dipergilirkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada sunnatut tadawul. Sunnah dipergilirkan. Kalaupun kita hari ini kalah, mudah-mudahan ke depan kita akan bisa mendapatkan kemenangan. Jadi optimisme seperti itu yang harus kita bangun. Jangan pernah baru sekali kemudian belum ditakdirkan menang, udah kita putus asa. Nah, jadi perjuangan demi perjuangan seperti ini dalam politik, kalah, menang itu biasa. Tentu bagi kita sungguhnya yang ada adalah kalau di sisi Allah hanya kemenangan, ya. Ya kalau enggak kemenangan di sini, mudah-mudahan Allah nanti akan menangkan di akhirat, kira-kira begitu. Ya. Jadi enggak ada kalahnya, ya. Kenapa? Karena kita sudah berikhtiar untuk berbuat kebaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang mungkin kita melihat masih ada hal-hal yang perlu mendapat bantuan kita. Oleh karena itu saya juga mengapresiasi langkah
Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, yang di tengah situasi ekonomi yang seperti ini, beliau sebagai presiden harus menjalankan undang-undang. Antara lain undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana menurut undang-undang itu, ya 1 Januari ini harus naik jadi 12%. Tetapi beliau merespon dengan sangat indah apa masukan-masukan dari masyarakat di berbagai lapisan, sehingga dengan bijak kemudian beliau menetapkan bahwa kenaikan pajak 12% itu hanya diperuntukkan, dikhususkan bagi barang-barang yang mewah. Ya, beliau mengungkapkan tadi sore sekitar jam 5 lewat, ya kalau orang punya kapal yacht kira-kira begitu, kapal pesiar kira-kira. Ada yang punya kapal pesiar sini? Gak ada yang punya sini. Hah? Iya. Ada kapal api itu. Iya, buat kopi, buat minum. Nah, jadi ini hanya barang-barang yang mewah, artinya tidak berpengaruh secara signifikan kepada lapisan masyarakat secara keseluruhan. Ya. Jadi inilah salah satu kebijakan beliau di dalam mengambil keputusan yang sedemikian bijak terkait dengan kenaikan PPN 12% ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, tentu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat juga masih sering kita dengar dalam pemberitaan masalah-masalah yang terkait dengan problematika judi online. Ya, ini masalah yang mungkin juga harus kita atasi bersama-sama. Karena mungkin banyaknya orang yang ikut judi online ini karena harapan, ekspektasinya terlalu besar. Sehingga ini ingin diperolehnya dengan cara-cara yang instan. Ya, akhirnya angan-angan itu ditujukanlah itu pada perjudian, judi online. Jadi yang tadinya nafkah untuk keluarga, karena tadi ingin agar supaya ini dapat bisa lebih besar, dipasangkan pada judi online. Alih-alih menang justru kalah. Nggak bisa lagi menafkahi keluarga. Yang terjadi adalah akhirnya untuk menutupi nafkah keluarga, akhirnya melakukan pinjaman online. Itulah makanya kemudian omset judi online meningkat, sejalan juga dengan omset dari pinjaman online juga meningkat. Sehingga jeratan-jeratan hutang, ya ini juga dampaknya begitu sangat mengerikan di tengah masyarakat. Ya, ada perceraian, ada bahkan berbagai kasus pembunuhan dan sebagainya, kriminalisasi dan sebagainya, itu muncul dari suasana yang kehidupan yang tidak ideal. Nah, oleh karena itu tentu kita semua perlu ada rasa kebersamaan, membangun ke depan semangat dan motivasi satu sama lain agar kita tetap terus berpegang pada semangat. Kita optimis bisa melakukan di tengah berbagai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kalaupun orang kemudian tidak mengacuhkan apa yang kita lakukan. Nah, ini di banner ini udah tertulis tuh. Ya, setelah pilkada, pilpres, itu sudah udah tidak ada. Nah, kita harus kembali sekarang berjabat erat, persahabatan di tengah masyarakat. Siap? Ya. Kalaupun kita tidak diperhatikan, ya, tetapi di sini di atas itu juga diungkapkan AYT KTM. Apa artinya? Apapun yang terjadi, kita tetap melayani. Siap melayani masyarakat? Alhamdulillah. Kalau kita tetap melayani masyarakat, mudah-mudahan insya Allah masyarakat
pada akhirnya akan tersadarkan bahwa PKS yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat, yang akhirnya mudah-mudahan ada ketertambatan hati, dan itulah yang akhirnya mudah-mudahan ditujukan untuk ke depan pilihannya pada Partai Keadilan Sejahtera. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, belum lagi situasi global juga yang sedemikian banyak, terjadi hal-hal yang memprihatinkan, terutama di Palestina. Korban terus berjatuhan, tidak kurang dari 40.000 yang sudah syahid, ya, meninggal karena proses yang sedemikian bombardir serangan-serangan dari Israel yang luar biasa. Oleh karena itu, kita tentu berharap mudah-mudahan pemimpin-pemimpin dunia juga akan tersadarkan. Dan alhamdulillah kita sekali lagi apresiasi dalam hal ini pada pemerintah Republik Indonesia yang terus berusaha mencari upaya-upaya agar daerah Gaza dan Palestina bisa damai dan bisa merdeka. Tentu kita juga menyadari banyak kerjaan-kerjaan rumah yang tadi harus kita selesaikan, bukan hanya sekedar di rumah tangga kita, tapi pekerjaan di masyarakat, pekerjaan dalam hidup, bernegara, bermasyarakat. Oleh karena itu, tidak ada lain selain kita berikhtiar, bergandengan tangan, menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara bersama-sama, tanpa kata putus asa. Tentu pada akhirnya kita pun harus memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan itu, dan kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan sebaik-baiknya. Tetaplah kita optimis, berikhtiar sebagai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah berikan tadi perubahan ke arah yang lebih baik. Karena tegas Allah menyatakan dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tugas kita adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan pada akhirnya Allah merubah tatanan kehidupan masyarakat kita, keluarga kita, bangsa kita ke arah yang lebih baik, sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah barangkali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang perlu saya tegaskan dalam kesempatan yang baik ini. Dan sekali lagi saya sangat berterima kasih, jazakumullah khairan katsira, pada guru kita Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim, yang malam hari ini akan memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita, sekaligus juga untayan doa terbaiknya untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita, sehingga insya Allah akan menjadi Indonesia yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Indah mempesona bangunan kubah, berwarna-warni membentuk mosaik. Akhir tahun mari kita bermuhasabah untuk Indonesia yang lebih baik. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiqil aqwamit thoriq. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.